terus saya bilang happy Sunday ya, selamat hari Minggu semuanya. Terus kakak itu bilang selamat hari Minggu juga Sulastri. Ya nanti ketemu di Passion ya. Barulah saya ngechat. Sampai akhirnya udah join di Passion Tanjung Duren 8 malam ini ya Tri. Malam kami. Karena ku percaya kuasamu, ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasamu, karena ku percaya kuasamu. Sungguh lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap kau menudungiku, engkau perlindunganku, kesetiaanmu perisai hidupku. Sungguh engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan Engkaulah yang akhir. Engkau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur setiap hari kami dapat menikmati kesetiaan Tuhan yang tiada akhir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap pujian kami datang dengan penuh ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau setia Tuhan. Dan harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
saja angkat suaramu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Dia kekuatanmu saat ini. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya kami aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, ya Yesus kekuatanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus Tuhan, harapan kami di dalam-Mu, takkan pernah gagal di dalam-Mu, takkan pernah hilang di dalam-Mu. Kau kekuatan kami Tuhan, haleluya. Yesus, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami sembah, kami sembah. Kami percaya Tuhan, kami takkan pernah gagal di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan, tak pernah gagal rencanaku, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari nyanyikan dengan keras, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Lord, kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Kehidupan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan.
bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang telah mengirimkan pokok-pokok doanya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk salah seorang anggota keluarganya yang meninggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ia telah bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan sukacita Tuhan. Biarlah ia dapat tetap menjalankan kehidupannya lebih lagi dengan baik Tuhan. Keluarganya bisa melakukan kegiatan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktunya Tuhan, ia akan mendapatkan pekerjaan yang baru sesuai dengan apa yang diinginkannya Tuhan. Biarlah ia dapat mempersiapkan dirinya lebih lagi Tuhan. Biarlah saat ia mendapatkan pekerjaan yang baru nanti, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemeriksaan PET scan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kelancaran Tuhan dalam pemeriksaannya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemuliaannya Tuhan. Biarlah semuanya lancar Tuhan. Biarlah dapat sembuh di waktunya Tuhan. Dan biarlah di waktu ini Tuhan berikan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menyaksikan online service pada hari ini Tuhan. Apapun pergumulan dalam kehidupan kami percaya Tuhan kami dapat melaluinya dengan baik Tuhan. Di jalannya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kami bersyukur untuk setiap press report yang sudah masuk, untuk proses IMB sudah keluar. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami juga bagi Anda yang sedang beribadah saat ini dan belum bergabung dengan small group FLC, Anda dapat mengirimkan prayer request dan press report Anda melalui Linktree yang ada di bio Instagram @forwardlivingchurch atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Bagi Anda yang sudah tertanam di Passion, Anda dapat berbagi pergumulan doa dan merayakan setiap jawaban doa Anda bersama dengan kelompok sel Anda. Setiap kita mendukung dan membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau membacakan Bible verse untuk hari ini. Bible verse hari ini diambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Mari kita bacakan bersama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita bacakan kembali dari Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya firman Tuhan ini dapat setiap menguatkan iman dan kepribadian hidup kita. Saudara saat ini siap menerima kebenaran firman Tuhan? Pastikan saat ini Anda sedang berada di posisi yang paling nyaman dan jangan lupa untuk tetap aktif merespon pada kolom chat selama ibadah sedang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Kau sediakan, tak pernah gagal.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman FLC Worship yang membantu kita semua. Kita percaya dalam pujian ada kuasa. Mujizat dari tadi sudah terjadi. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak semua, mari sama-sama fokuskan lebih lagi segenap hati juga pikiran kita untuk bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas ada harapan di hidup kita di depan dalam perjalanan akhir tahun ini. Dan kita tidak berhenti berbuah. Tuhan utus hambanya hari ini, keluarga kita juga tentunya, Pastor Alfi Raja Guguk dari GPCC. Saya percaya Tuhan telah titipkan pesan khusus untuk hambanya, buat disampaikan kepada kita. Yuk antusias terima firman. Catat setiap poin demi poin, supaya kita bisa bantu diri kita untuk mengingat kembali dan tidak berhenti bersemangat menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo Forward Living Church Family, apa kabar saudara? Saya sungguh berharap saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap pegang teguh setiap janji dan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Kami akui kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, baik kami yang menonton dari rumah, dari kos, dari manapun kami melihat online service ini. Kami akui keberadaan-Mu di tengah-tengah kami dan kami izinkan Roh Kudus menguasai seluruh keberadaan kami sehingga setiap kami yang mendengarkan, menerima pesan yang datangnya daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam tema berbuah, saya berikan judul firman Tuhan hari ini yaitu berbuah melalui komunitas. Nah, salah satu ciri utama dari orang yang hidup dalam Yesus Tuhan adalah hidupnya berbuah, bukan sekedar berhasil. Dan saya pernah membahas hal ini beberapa waktu yang lalu juga di gereja ini. Nah, ciri-ciri hidup yang berbuah berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yang pertama adalah hidupnya dinikmati oleh orang lain. Ya, berhasil porosnya kepada diri sendiri, tapi berbuah adalah untuk keuntungan orang lain. Ciri orang yang hidupnya berbuah yang kedua adalah memeluk proses. Nah, buah juga berbicara tentang perubahan. Firman Tuhan mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Buah juga berbicara tentang buah roh. Dan perubahan tidak terjadi di format event seperti kebaktian minggu. Perubahan justru terjadi di dalam sebuah proses. Nah, ciri yang ketiga orang yang hidupnya berbuah adalah dia tinggal dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat keempat, kelima, dan ketujuh 3 kali mengulangi kalimat ini, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Buktinya yaitu firmanku atau firman Tuhan tinggal dalam kamu. Nah, saudara, agar kita dapat berbuah, kita nggak bisa hidup sendirian. Itu sebabnya Tuhan selalu menciptakan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain dan tidak hidup sendirian. Dan kita tidak bisa dibilang hidupnya berbuah atau dinikmati orang lain jika kita hidup terpisah dari orang lain, bukan? Itu sebabnya hidup dimuridkan di dalam passion menjadi sangat penting. Kejadian 2 ayat 18 katakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pertama kali Tuhan memperkenalkan kata tidak baik adalah sewaktu dia melihat Adam dalam keadaan sendirian. Kata tidak baik di situ diikuti dengan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kata seorang diri berasal dari bahasa aslinya itu badad yang artinya separation, keterpisahan. Implikasinya adalah sekekar-kekarnya lengan saudara, kalau dia tidak menempel di kekar-kekarnya otot bagian tangan sini, kalau dia tidak menempel pada lengan, maka dia tidak akan berfungsi banyak. Begitu pula ranting daripada pohon, sehijau-hijaunya, serimbun-rimbunnya
dahan tersebut kalau dia tidak menempel kepada pokok pohon itu atau kepada pokok anggur itu, maka hanya akan tinggal tunggu waktu, batang ini akan layu, kering dan juga mati. Nah, again, kata seorang diri menggambarkan keadaan di mana kita terpisah atau sendirian. Itu sebabnya Tuhan seringkali memakai orang lain untuk memberikan asupan atau nutrisi yang kita perlukan sehingga pohon kehidupan kita bisa berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat. Kesimpulannya, tidak ada yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Tapi mungkin saudara bertanya, saya punya banyak teman kok. Saya suka ngobrol sama mereka dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang Tuhan maksud dengan kesendirian, apa yang Alkitab katakan tentang kesendirian. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, saudara, sendiri di sini bukanlah tentang keberadaan fisik, namun berbicara tentang sebuah keterbukaan dalam hubungan yang ada. Tahukah bahwa kita bisa punya banyak teman, namun tetap merasa sendirian? Tapi kita bisa sendiri secara fisik, namun kita tidak merasa kesepian. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 katakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa make this your common practice. Jadikan ini sebuah praktek yang biasa kita lakukan, yaitu di mana kita mengakui kelemahan, kekurangan, langkah-langkah yang salah kepada satu dengan yang lain, dan jangan digosipkan, tapi pray for each other. Doakan satu dengan yang lain supaya kita bisa hidup bersama whole, utuh, and healed, sembuh, utuh, penuh, dan sembuh. Kesimpulannya adalah ini. Keterbukaan adalah kunci awal dari perubahan hidup. Keterbukaan adalah kunci awal dari perubahan hidup. Mari kita lanjut kepada Kejadian 2 ayat 18 tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong di situ berasal dari bahasa aslinya itu Ezer. Orang yang mengelilingi, orang yang menjaga, dan orang yang membantu. Orang yang mengelilingi, orang yang menjaga, dan juga membantu. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah teman-teman yang tadi kita katakan kita punya cukup banyak itu, mereka berfungsi tidak hanya sekedar mengelilingi, tapi mereka juga ikut menjaga kehidupan kita, atau bahkan membantu kehidupan kita? Itu sebabnya saya akan katakan, show me your Ezer, and I will show you your future. Tunjukkan kepadaku teman-teman yang mengelilingi, menjaga, dan membantu kehidupanmu, dan aku akan bisa menunjukkan kepadamu masa depanmu. Nah, bila teman-teman yang kita punya saat ini tidak berperan sebagai orang yang menolong, menjaga, dan membantu, mungkin saudara perlu memikirkan ulang pertemanan tersebut. Lebih parah lagi, kalau justru pertemanan tersebut membawa kita kepada kebiasaan yang lebih buruk dan bukan membangun kebiasaan yang baik. Nah, berbicara tentang hidup yang berbuah melalui komunitas, konsep yang sama kembali ditegaskan di Mazmur 1 ayat 1-3. Selain di Kejadian 2 tadi, ditegaskan di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baca sama-sama yuk dari kata iya. Ya, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang keras dong, yang ditanam di tepi aliran air. Lanjut, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Yang keras, ini keras banget harus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhenti di situ dulu saudara. Bayangkan saudara adalah pohon. Kita baca ayat yang sama lagi dari kata iya, tapi kali ini ganti kata iya dengan nama saudara. Oke, siap? 1, 2, 3. Alfi seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang sepakat dengan ayat ini bilang amin. Amin, saya pun mengaminkannya. Nah saudara, menurut ayat ini ada 2 syarat untuk hidup yang berbuah. Ya. Syarat yang pertama ada di ayat kedua, yaitu syarat vertikal. Atau ya syarat yang vertikal, yaitu menjadi orang yang menyukai atau mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Ayat ketiga tadi berbicara tentang hidup yang berbuah. Kenapa saudara? Kalau saya boleh balik sedikit ke ayat yang ketiga. Ya, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berarti, bayangkan kalau hidup saudara seperti pohon ditanam di tepi aliran air, semua asupan yang saudara perlukan untuk bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, pasti nggak pernah kurang. Karena selalu ada air yang mengairinya. Yang menghasilkan buahnya. Ya, menghasilkan buah roh. Dia perubahan hidupnya terlihat dan juga hidupnya produktif, dinikmati oleh orang lain. Gak layu daunnya, gak layu imannya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, pasti semuanya mau itu. Ya. Jadi syarat yang pertama tadi ada di ayat yang kedua, menjadi penyuka atau pecinta firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat yang sama dari terjemahan bahasa Inggris katakan demikian, but his delight and desire are in the law of the Lord. And on his law, the precepts, the instructions, the teachings of God, he habitually meditates. Ini kuncinya. Dia membiasakan dirinya merenungkan, ya, mempertimbangkan, ponders and study, mempelajari firman Tuhan siang dan malam. Sudah jelas ayat yang kedua ini adalah menjadi ciri vertikal dari hidup yang berbuah. Saudara nggak bisa berbuah tanpa firman Tuhan, nggak bisa. Akar kehidupan kita harus berporos kepada firman, karena kalau nggak kita nggak bisa berbuah. Syarat yang kedua atau ciri yang kedua adalah secara horizontal. Tadi sama seperti salib, syarat vertikalnya di ayat kedua, syarat horizontalnya ada di ayat yang pertama justru. Dalam hidup berkomunitas, orang yang hidupnya berbuah dikelilingi oleh 3 jenis orang sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah orang yang berjalan, orang yang berdiri, dan orang yang duduk. Ya. Orang yang berjalan, berdiri, dan duduk. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ketiga jenis orang ini, mari kita lihat perintah terakhir yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga. Yesus sudah dengan sangat jelas memberikan sebuah format atau pola hidup berkomunitas yang dia sendiri jalani selama dia hidup. Yang dikenal dengan istilah amanat agung. Nah, inilah perintah Yesus. Ya. Ingat, ini amanat agung, bukan sebuah saran atau pilihan agung. Artinya apa saudara? Bayangkan Yesus sebelum meninggalkan manusia untuk naik ke surga untuk selama-lamanya is the last words of Jesus practically. Ya, adalah sebuah amanat atau sesuatu perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukan saja oleh sekelompok orang yang punya titel pendeta atau pemimpin. Tapi ini adalah panggilan kepada setiap orang percaya. Makanya disebut dengan amanat agung dan bukan saran atau pilihan yang agung. Matius 28 ayat yang 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdasarkan ayat ini saudara, saya menyimpulkan tidak ada orang percaya yang tidak dimuridkan dan memuridkan. Saya ulangi ya. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak dimuridkan untuk kemudian bisa memuridkan orang lain. Kalau ini belum terjadi dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita ini baru sekedar penggemar Kristus dan belum menjadi pengikut Kristus. Karena yang Tuhan cari adalah murid. Dia sendiri mencontohkan, yaitu dia menjadi murid. Dia menjadi murid dari Bapa di surga. Itu sebabnya dia rela datang ke dunia melakukan apa yang menaati apa yang menjadi perintah Allah Bapanya.
Sekali lagi, tidak ada orang percaya yang tidak dimuridkan dan memuridkan. Apa sih pemuridan? Nah, saya menemukan sebuah definisi yang menurut saya sangat komprehensif dan juga seimbang dari Reverend Edmund Chan. Dia katakan demikian, pemuridan adalah proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun mereka kepada kedewasaan penuh dalam Kristus melalui strategi pertumbuhan yang disengaja, sehingga mereka bisa memultiplikasi seluruh proses ini di dalam diri orang lain juga. Nah, saudara, sekarang kita kembali kepada Mazmur 1 ayat yang ke-1 tadi. 3 jenis orang yang kita perlu miliki supaya kita punya hidup yang selalu berbuah. Menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, orang yang pertama yaitu orang yang berjalan atau walk. Orang yang berjalan di depan kita atau dalam konteks amanat agung, orang yang memuridkan kita. Orang ini adalah orang yang mencontohkan dalam menjadi pelaku firman dan bahkan karena kasihnya kepada kita, dia juga menantang kita untuk berubah. Orang ini percaya kepada kita lebih daripada kita percaya kepada diri sendiri. Orang ini begitu mengasihi saudara dan saya sehingga dia nggak bisa enggak, dia memberanikan dirinya. Dia tahu dia mengambil resiko untuk menasehati dan menegur kita dengan kasih. These people love us too much to let us stay the same. Jenis orang yang kedua itu orang yang berdiri atau stand. Orang yang berdiri bersama-sama kita. Siapa mereka? Orang yang sama-sama dimuridkan. Orang yang juga menjadi murid dari orang lain. Sesama murid. Orang ini adalah orang yang bersama-sama dengan kita sedang belajar untuk berjalan, sedang belajar untuk menjadi pelaku firman, sedang belajar untuk menaati apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa kita perlu orang-orang yang berdiri bersama dengan kita, orang-orang yang sedang bergumul, berproses bersama dengan kita? Saudara, ada kekuatan dalam berproses atau bergumul bersama dengan orang lain. Ini gak cuma berlaku secara spiritual, berlaku secara aspek mental, fisikal. Saudara, ada kekuatan yang besar waktu saudara berolahraga bersama-sama dengan orang lain. Ada kekuatan besar waktu saudara membangun disiplin rohani, membaca firman Tuhan bersama dengan orang lain. Ada kekuatan yang luar biasa dalam saudara memproses kesedihan, kehilangan, atau bahkan ketidakpengampunan saudara bersama dengan orang lain. Jadi orang yang berjalan, orang yang berdiri, dan orang yang ketiga, yaitu orang yang duduk di sekitar kita. Orang yang kita muridkan. Tadi ada orang yang memuridkan kita, orang yang berjalan memuridkan kita, orang yang berdiri bersama-sama berproses sebagai seorang murid. Setelah kita bisa mulai menjadi pelaku firman dan ada aspek-aspek kehidupan yang kita bisa jadikan contoh kepada orang lain, dan karena kita sudah berhasil melewatinya dan menang di area tersebut, jangan berhenti di situ. Kembali kita ajarkan orang lain. Kita muridkan orang lain. Gak perlu pusing dengan istilah, memuridkan, jadi pemimpin, jadi gak perlu pusing dengan titelnya, saudara. Yang lebih penting daripada titel adalah fungsinya. Oke? Orang yang duduk itu orang yang kita muridkan. Orang-orang inilah orang yang belajar dari kehidupan kita. Ya, baik dari kebaikan atau keberhasilan kita maupun juga mungkin dari kegagalan kita. Disinilah kita mulai memuridkan atau mementor orang lain. Saudara, yang diperlukan untuk kita bisa memuridkan orang lain bukan kesempurnaan, tetapi perubahan. Selangkah demi selangkah. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Kalau ada kesalahan tetap maju, jaminan pengampunan Tuhan kepada saudara dan saya tetap ada. Kenapa kita perlu melakukan ini semua, saudara? Kenapa kita perlu terus mengajarkan orang lain, mencontohkan kepada orang lain, supaya hidup kita terus berbuah dengan menjadi inspirasi buat orang lain. Tahukah saudara bahwa kisah hidup saudara adalah modal yang paling utama untuk saudara bisa memuridkan orang lain? Saudara nggak perlu jadi ahli Alkitab. Apa yang Tuhan lakukan di dalam dan lewat hidup saudara, ini yang menjadi modal utama untuk saudara bisa menginspirasi, mementor, atau memuridkan orang lain. Nah, ada 3 sikap yang perlu kita miliki kepada setiap orang yang berjalan, berdiri, dan duduk. Ya, mari kita lihat.
kepada orang yang berjalan di depan kita, orang yang memuridkan kepada kita, sikap yang pertama, be humble. Jadilah rendah hati. Jadilah teachable, jadilah mudah diajar, jangan berbantah-bantahan, dan jadilah lapar akan pembelajaran. Kalau saudara punya 3 sikap ini, humble, rendah hati, teachable, mudah diajar, dan juga lapar akan pembelajaran, saya lebih daripada yakin orang yang berjalan atau orang yang memuridkan saudara akan dengan senang hati untuk mau membantu saudara, karena saudara humble, teachable, and hungry. Kepada orang yang bersama-sama sedang berproses dan bergumul bersama dengan saudara, orang yang berdiri bersama saudara, be honest. Jadi belajar untuk menjadi jujur, ya. Vulnerable, jadilah rentan. Saudara, kerentanan itu bukan apa arti rentan? Berani terbuka, membuka apa yang menjadi kelemahan saudara. Tahukah waktu saudara berani membuka kelemahan saudara, itu adalah tanda kekuatan dan bukan tanda kelemahan. Dan yang ketiga sikapnya itu forgiving. Karena orang yang berdiri bersama dengan saudara seringkali adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Kepada orang yang duduk di sekitar kita, orang yang belajar dari kehidupan kita. Yang pertama, accepting. Sama seperti dulu saudara diterima, sehingga saudara merasa, karena saudara merasa diterima, saudara berani mulai terbuka dan hidup saudara mulai berubah. Begitu pula kepada orang yang sedang bergumul, yang sedang saudara ingin bantu dan muridkan, terima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Jadilah generous, jadilah murah hati, dan jadilah secure. Akan ada saat di mana orang yang saudara muridkan kembali memuridkan orang lain, dan mungkin karena dia terus belajar, terus mudah diajar, dia jadi lebih baik atau bahkan jadi lebih besar influence atau pengaruhnya. Be secure, jadilah aman. Nggak perlu, kalau nggak ada gua tuh dia nggak bisa seperti itu. Nggak perlu lakukan itu saudara. Oke? Dan saya akan kasih tahu sama saudara, kenapa kita perlu masuk ke dalam proses memuridkan dan dimuridkan ini. Tujuan dari proses memuridkan dan dimuridkan ini adalah satu, dewasa. Menjadi dewasa. Apa itu menjadi dewasa? Kita buka dulu ayatnya, dan ini ayat yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini bukan artinya flawless atau tanpa salah dan cacat celah. Berasal dari bahasa aslinya teleios, yaitu growing into complete maturity. Bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh. Jadi tujuan dari proses memuridkan dan dimuridkan ini adalah kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Setiap perubahan menuju semakin serupa seperti Kristus. Saya ulangi, kedewasaan adalah setiap perubahan yang mungkin kecil, mungkin lebih besar. Tapi intinya perubahan ini menuju semakin serupa seperti Kristus. Karena perubahan adalah esensi dari kedewasaan. Nah, saya akan tutup, tapi sebelum saya tutup berdoa buat saudara, saya ingin memberikan tantangan. Buat saudara yang selama ini pindah-pindah channel untuk jajan di berbagai macam khotbah gereja lokal. Saya tantang saudara, pilih satu saja gereja lokalnya. Gak ada gereja yang sempurna. Yang ada hanya gereja yang sehat. Bersyukur, saya sangat bersyukur kalau Pastor Joshua dan tim penggembalaan di gereja FLC ini menjunjung tinggi pentingnya passion atau komunitas. Bagi saudara yang sudah tertanam di gereja lokal, termasuk di FLC, masuklah ke dalam komunitas sel. Atau di gereja ini disebut dengan passion. Berikan diri saudara. Be humble enough. Jadi cukup rendah hati untuk saudara memberi diri. Untuk mulai dimuridkan orang lain. Tapi kak, memberi diri untuk dimuridkan itu beresiko. Ya. Saya tahu persis. Dan tidak jarang memberikan diri untuk dimuridkan orang lain itu jadi berantakan. Namun, tanpa dimuridkan itu jauh lebih beresiko. Dan jauh lebih berantakan. Bagi saudara yang sudah ada di dalam komsel atau passion, 2 jempol buat saudara. Jangan hanya datang atau hadir di pertemuan yang hari ini mungkin secara virtual. Belajarlah membuka diri dan menjadi terbuka terhadap atas kelemahan saudara, atas bantuan yang saudara butuhkan, dan juga menjadi cukup mudah diajar bila ada orang yang mengasihi saudara sehingga dia menasehati atau bahkan menegur saudara. Ingat, keterbukaan awal dari perubahan hidup.
Apalagi kata passion itu saudara, A yang pertama itu adalah untuk accepted, untuk diterima. Kita mau setiap orang yang Tuhan bawa ke setiap passion yang ada diterima apa adanya, karena keterbukaan adalah awal perubahan hidup. Bagi saudara yang sudah menjadi anggota passion, rutin datang, mulai beranikan diri untuk memuridkan orang lain. Yang paling tidak satu langkah ada di belakang kita di area tertentu. Paling tidak saudara bisa memuridkan orang-orang yang mungkin belum pernah baca Alkitab atau belum rutin baca Alkitab, dan saudara sudah mulai rutin baca Alkitab. Jangan datang ke pertemuan virtual passion dengan mentalitas apa yang bisa saya dapatkan. Tapi datang dengan mentalitas ini, apa yang bisa saya berikan. Bagaimana saya bisa berkontribusi supaya bisa membuat passion ini menjadi lebih menyenangkan. Jangan hanya sekedar komplain saudara. Ya, saudara, bagi saudara yang pernah kecewa terhadap mentor atau pemimpin di masa lalu, hanya karena kita pernah kecewa terhadap mereka, bukan berarti kita perlu menutup diri terhadap proses, bukan? Karena iblis akan selalu memakai trauma, luka masa lalu tersebut untuk membuat kita stagnan, untuk membuat kita idle dan tidak kemana-mana. Ya betul, perlu waktu untuk kembali membangun kepercayaan. Namun jika kita nggak pernah membuka diri dan kembali mengizinkan orang lain untuk memuridkan kita sendirilah yang dirugikan. Karena tidak akan terjadi perubahan karakter yang terus-menerus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku berdoa Roh Kudus memateraikan setiap benih firman yang sudah kami terima. Membantu setiap kami untuk mencernanya, merenungkannya, dan juga untuk mulai mendiskusikannya, dan juga mulai melakukannya, mengaplikasikannya. Karena kebenaran tidak mengubahkan kehidupan, kebenaran yang kami lakukanlah yang akan mulai mengubah kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap passion yang ada, biar Tuhan pakai setiap komsel di FLC ini menjadi suatu tempat komunitas di mana kami akan mendengar banyak cerita orang yang didewasakan, menjadi semakin serupa seperti Kristus, banyak kehidupan, pernikahan, tujuan hidup yang ditolong dan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa lewat passion ini pun akan ada banyak pemurid-pemurid berikutnya yang akan Tuhan lahirkan lewat komsel-komsel ini. Dan aku berdoa Tuhan, biar Tuhan terus pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang bisa berjalan di depan kami, berdiri bersama dengan kami, dan bahkan duduk di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berikan kepada kami juga rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, seperti yang belum pernah kami alami sebelumnya. Sehingga kami juga menjadi pecinta-pecinta firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bagi mulai segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya berkata, amin. Kita semua telah menerima firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Alfi. Doa kami, kehidupan kepemimpinan, pelayanan serta kehidupan rumah tangga selalu ada di dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi akan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya selamat menikmati janji-janji Tuhan di depan, tergenapi di kehidupan kita semua. Terima kasih buat semua volunteers FLC yang behind the scene di belakang layar secara setia, secara kompak, bekerja profesional untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga setiap pelayanan FLC setiap harinya berjalan dengan baik. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia, terus beri yang terbaik. Tidak lupa, selalu saya di akhir dengan penuh kerendahan hati juga ketulusan mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan, kekompakan, kemurahan hati untuk menabur, memberi, berbagi, saling melindungi, menjaga lewat setiap pemberian kita. Sehingga kehidupan operasional FLC bisa terus berjalan. Gereja ini bukan milik saya atau siapapun atau sebagian orang atau kelompok. No, gereja ini adalah milik Tuhan, dipercayakan kepada kita semua untuk dikelola. Doa saya, Anda juga punya kemampuan pengelolaan yang baik atas titipan Tuhan. Terus minta hikmat, terus minta kekuatan, roh takut akan Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik dan akhirnya kita mengerti
Kenapa kita memberi? Sebabnya jangan takut memberi, Anda tidak menjadi miskin, Anda tidak akan berkekurangan. Kita justru diberkati untuk menjadi berkat. Jadi selagi masih bisa menabur, selagi masih bisa setia memberi, buktikan, rayakan dengan penuh hormat. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Mujizat terjadi setiap hari. Terima kasih untuk kebersamaan di online Sunday Service hari ini. Jangan lupa bagikan, sampaikan kalau ada keluarga dan teman-teman kita yang belum mengikuti atau ada di dalam kebersamaan kasih Tuhan. Kiranya lewat online Sunday Service FLC YouTube channel ini, kita menjadi kehidupan bagi banyak yang terhilang. Tuhan memberkati. Yuk sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cintamu yang tidak pernah gagal. Nggak bisa kami jalan sampai hari ini kalau Engkau tidak menyertai, melindungi, membela, dan meluputkan kami dari yang jahat. Sejauh ini kami hidup karena cintamu yang sempurna. Bapak, aku berdoa buat setiap keluarga, aku berdoa buat setiap pribadi, setiap rumah tangga, pasangan, suami, istri, setiap anak, orang tua. Tuhan, luputkan keluarga FLC dari segala yang jahat, dari setiap kegelapan, segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar semua keluarga FLC hidup berjalan dalam kekuatan-Mu, hidup berjalan dalam perlindungan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjalanan kehidupan kami, doa kami, kehidupan kami sepanjang minggu ini. Memuliakan, merayakan keagungan-Mu, melebihi apapun juga. Dan saatnya Tuhan, kami fokuskan hati, kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama. Yuk kita semua katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, berharap selalu hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati.